Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang, Sekolah Tercinta. Pada materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Pagi ini kita masih dalam suasana semangat 45 dalam rangka memperingati HUT RI Indonesia. Pada pagi hari ini masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalau pertemuan yang pertama kita belajar tentang minuman keras, khamr, apa itu minuman yang memabukkan, yang diharamkan, yang harus dihindari dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Saat pertemuan 2, kita belajar tentang judi, apa itu permainan judi, apa saja faktor-faktor sehingga bisa disebut judi, dampak buruk bagi kehidupan kita. Dan yang pertemuan yang ketiga ini, yang kita bahas yakni tentang pertengkaran. Nah, apa itu pertengkaran? Ada yang sudah tahu, ada yang ingin tahu, ada yang banyak ingin tahu. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dan yang kedua, apa beda gambar ini? Kalau gambar yang pertama duduk bersama, membahas satu hal. Jika ada yang ingin memberikan masukan, angkat tangan dulu. Yang lain memberikan apa? Memberikan kesempatan. Sedang gambar yang kedua apa? Tandanya merah, berteriak-teriak. Tidak ada yang mau mengalah. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama adalah diskusi dan debat secara baik-baik. Namun yang kedua adalah bertengkar. Apa baik? Tidak. Pertengkaran adalah perbuatan tercela dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dalil nakli tentang pertengkaran terdapat pada hadis Rasulullah SAW. Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haq. Riwayat Ibnu Majah. Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Allah pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mukmin tanpa hak. Ini adalah dasar bahwasanya pertengkaran pembunuhan sangat dilaknat oleh Allah. Pertengkaran adalah sikap ingin menang sendiri dalam berbicara, ngotot untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini biasa merupakan reaksi atas orang lain. Bisa juga dilakukan dari awal bicara. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dengan musyawarah atau dialog. Penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok remaja yang pertama yakni faktor internal. Cara beradaptasi yang salah terhadap tuntunan zaman. Minum minuman keras dianggap halal, dianggap modern.
mewarna rambut, berkeliaran saat malam, meminum minuman keras. Innalillahi. Yang kedua, gangguan pengamatan dan tanggapan terhadap lingkungan. Yang ketiga, gangguan berpikir dan intelijensi. Dan yang keempat, gangguan perasaan atau emosional. Ini adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternalnya ada pada faktor keluarga. Di zaman yang modern ini banyak yang tidak saling peduli terhadap keluarga masing-masing saat berkumpul di rumah, memegang gadgetnya masing-masing, tidak berdiskusi atau berdialog. Seharian tidak berjumpa, besok berjumpa hanya say hello saja terus pergi lagi, begitu seterusnya. Yang kedua yakni faktor lingkungan. Lingkungan yang begitu bebas membuat rawan terjadi pertengkaran atau perkelahian. Dampak buruk pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menimbulkan perpecahan atau hubungan yang tidak harmonis antar anggota kelompok. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa dan hilangnya akal atau hilangnya nyawa. Yang ketiga, meresahkan masyarakat. Yang keempat, rusaknya fasilitas umum akibat dari perkelahian antar kelompok tersebut. Bagaimana cara menghindari pertengkaran? Pertengkaran bisa dilakukan dengan melakukan upaya preventif, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk menjaga agar tidak terjadi perkelahian antar kelompok atau golongan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, tenang, harmonis, gotong royong, dan menciptakan komunikasi sosialisasi yang baik antar individu dan masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Jadi, sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang oleh Allah dan dipertanggungjawabkannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sungguh sayang bukan jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, sungguh sayang seribu sayang. Untuk itu jauhlah perbuatan keji ini mulai dari diri kita sendiri, masing-masing, dan mulai dari sekarang. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, tetap berdoa, dan laksanakan semua yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.